What's up guys, gimana kabarnya kalian selama berhari-hari kayak gini? Semoga kalian semua baik-baik saja, oke? Sebelumnya yang kemarin habis lumayan viral, yaitu Gunung Raung yang kemarin erupsi. Kita akan mengupas sedikit tentang apa sih Gunung Raung. Jadi Gunung Raung itu terletak di 3 kabupaten, pertama Banyuwangi, Bondowoso, sama Jember. Terletak pada 3 kabupaten itu. Terus Gunung Raung menjadi salah satu gunung ikonik dengan jalur paling ekstrim di Pulau Jawa. Paling ekstrim di Pulau Jawa karena apa? Dari jalur-jalur yang lain mungkin tingkat keekstrimannya standar, namun kalau Raung ini udah pastilah, kalian tahu sendiri. Ketinggiannya yang mencapai 334 mdpl, 3.344 mdpl. Yang masa dia membuat Gunung Raung sebagai gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa. 3 Gunung Raung. Berarti setelah Lawu. Apa bener ya? Ya pokoknya itulah, ntar kalian bisa lihat 3 itu Gunung Raung. Terus di Gunung Raung itu mempunyai 2 jalur pendakian. Kalau sebenarnya enggak 2 jalur sih, banyak jalur. Soalnya kalau dilihat dari cerita-cerita, banyak yang membuka jalur baru, tapi kalau resminya itu cuma ada 2 jalur, yaitu jalur pendakian resmi Gunung Raung terbagi 2, yaitu jalur Sumber Wuringin dan jalur populer bernama jalur Kali Baru. Ada 2 jalur itu tadi yang resmi. Jalur Sumber Wuringin dapat kamu tempuh dari base camp yang berlokasi di desa Sumber Wuringin, Wonosari, Bondowoso, dari arah Bondowoso. Terus sedangkan jalur Kali Baru dimulai dari Dusun Wonorejo, Desa Kali Baru, Banyuwangi. Gitu. Kalau kemarin kalau aku itu lewat yang Desa Wonorejo, Kali Baru itu. Treknya panjang banget, yakin. Baik, kita lanjut. Puncak tertinggi kawasan Pegunungan Ijen. Gunung Raung itu termasuk puncak tertinggi kawasan Pegunungan Ijen. Karena apa? Status Gunung Raung tertinggi ketiga di Jawa Timur. Nah, di Pegunungan Ijen rata-rata ketinggiannya itu cuma sampai angka 2.600. Gitu. Meski statusnya sebagai gunung tertinggi ketiga di Jawa Timur setelah Gunung Semeru dan Gunung Arjuna, namun puncak Gunung Raung rupanya menyandang gelar tertinggi di kawasan Pegunungan Ijen. Jika kamu pernah mendaki Ijen, maka Gunung Raung bisa kamu saksikan dengan jelas di sisi barat. Kalau di Banyuwangi mungkin juga ada kayak Ijen, Ranti, terus yang lain-lain. Ada lagi kayak gitu. Terus kita lanjut, memiliki 4 puncak. Gunung Raung itu memiliki 4 puncak. Yang pertama, sebagai gunung kerucut, Gunung Raung memiliki 4 puncak yang bisa kamu daki. Puncak pertama yang bakal kamu lewati bernama Puncak Bendera. Setiap orang yang mau ke Puncak Sejati itu pasti akan melewati Puncak Bendera. Tuh. Ketinggian di Puncak Bendera itu 3.159 mdpl. Lumayan udah. Terus kemudian ke Puncak 17 yaitu ketinggiannya 3.108 mdpl. Nah, ini arah ke Puncak Sejati. Dan ini ada lagi Puncak Tusuk Gigi yang ketinggiannya 3.300 mdpl. Dan terakhir adalah Puncak Sejati yang tertinggi Gunung Raung dengan ketinggian 3.344 mdpl. Bukan keharusanmu untuk mendaki hingga Puncak Sejati, selalu utamakan fisik dan keselamatan karena sejatinya puncak gunung yang harus kamu taklukkan melainkan puncak tertinggi dalam dirimu.
kebanyakan kalau kita mendaki gunung itu semua pada terfokuskan pada puncak. Ya emang kebanyakan ingin sampai puncak, tapi kita lihat sebelum kita ke puncak, kira-kira persiapan kita udah selesai apa belum? Kira-kira ada kendala apa enggak? Kira-kira satu tim kita bisa enggak? Kayak gitu harus dipertimbangkan. Karena sejatinya katanya Gunung Raung, sejatinya itu bukan menaklukkan puncak sejati, namun menaklukkan apa yang ada di diri kita sendiri. Kayak gitu. Terus lanjut, memiliki kaldera terbesar kedua se-Indonesia. Kaldera atau kawah Gunung Raung itu karena Gunung Raung itu termasuk gunung berapi yang masih aktif. Kawah gunung berapi yang berukuran sangat besar menjadi ciri khas dari Gunung Raung. Jika kamu berhasil sampai puncak jati, kamu bakal disambut dengan pemandangan kaldera yang sangat cantik selebar 2 km dengan kedalaman mencapai 500 meter. Wah, lebarnya itu ada 2 kilo, terus mencapai 50 meter dari atas ke bawah. Wah, kaldera Gunung Raung merupakan kaldera terbesar di tanah Jawa dan menjadi paling besar kedua se-Indonesia setelah kaldera Gunung Tambora. Karena Gunung Tambora itu kalderanya besar dan Raung itu termasuk yang kedua. Kayak gitu. Banyak orang-orang yang mereka mengabadikan foto-foto di Gunung Raung yang melihatkan keindahan kalderanya kayak gitu. Ya, kalian-kalian yang belum tahu bisa tahu kayak gitu rasanya berada di puncak jati. Kita terus lanjut, jalur pendakian yang ekstrim dan menggetarkan. Untuk mencapai puncak-puncak Gunung Raung dibutuhkan skill pendakian yang mumpuni, termasuk skill panjat tebing dan tali kembali gitu. Sebab medan yang bakal kamu lalui merupakan jalur yang terjal serta sempit dan jurang yang curam di sisi kanan dan kiri. Wah, emang bener, apalagi di jalur Shiratal Mustaqim itu gak ada namanya pegangan batu, gak ada. Sisi kanan kiri kalian langsung jurang. Ya, kayak gitulah. Sebelum mencapai puncak 17, puncak Tusuk Gigi dan puncak Sejati, kamu perlu melewati jalur paling ekstrim bernama jembatan Shiratal Mustaqim. Jalurnya hanya berupa jalur setapak sempit yang kanan kirinya berupa jurang. Wajib banget jaga keseimbangan saat melewati jalur ini ya guys. Kayak gitu. Sangat dianjurkan jika antar ada angin besar ataupun kalian agak kurang seimbang, kalian bisa perangkap, bahasanya apa ya, kayak kalian jalan pelan-pelan aja ya, nggak perlu susu, nggak perlu tergesa-gesa. Kayak gitu jalur long. Yang terakhir, tidak ada sumber mata air selama pendakian. Bener ya, di Raung itu nggak ada jalur sumber mata airnya nggak ada. Jadi itu harus dibawa ke bawah, mulai dari bawah kita bawa. Makanya kita harus hemat-hemat untuk mengonsumsi air. Kita harus meminimalisir pengeluaran, itu sangat penting sekali karena tidak ada sumber mata air. Nih, yang paling diantisipasi sebelum mendaki Gunung Raung adalah pembekalan logistik. Pasalnya selama pendaki kamu nggak akan menjumpai sumber air, sehingga mau nggak mau kamu harus membawa kebutuhan air dari base camp minimal 6-7 liter per orang untuk mendaki selama 3 hari 2 malam. Itu tips supaya kamu nggak terlalu berat membawa pembekalan air menggunakan jasa portir. Kamu juga bisa mengubur air tersebut di lokasi-lokasi yang dekat dengan camp area atau jalur yang sudah diberi tanda lebih dahulu. Kayak gitu. Emang aku pas ke sana itu sangat sulit air dan tidak menemukan, mulai dari pos 1 sampai selesai sampai puncak Sejati nggak ada sumber mata air. Jadi itu yang perlu kalian siapkan jika naik ke Gunung Raung. Itu sekitar
6-7 liter per orang, karena di sana kalian akan hidup selama 3 hari 2 malam minimal kayak gitu. Jadi air itu sangat penting karena kebutuhan kita yang paling penting air itu kalian harus disiapkan dari base camp. Susun rencana gimana ntar enaknya. Kalau yang paling enak yang bawa itu porter itu, kalian akan dibantu membawakannya gitu. Jadi kalau Gunung Rong bisa kalian gunakan jasa itu dengan syarat kalian harus satu tim biar kalian nggak terlalu terbebani, biar kalian tidak terlalu terbebani. Ini kayak gitu. Itu sedikit tentang Gunung Raung yang kalian ketahui, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman di alam yang bisa kita pelajari. Contoh, kita harus bisa menjaga ucapan kita di alam, kita harus menghormati apa aja makhluk yang ada di alam, makhluk hidup maupun tidak hidup, itu harus kita hormati. Karena apa? Sesungguhnya alam itu berubah-ubah. Alam itu berubah-ubah. Kalau di ngaji saya bilang ya, bahwa setiap yang berubah-ubah itu makhluk, semua itu ciptaan Tuhan. Dan karena kita berada di alam, alam itu berubah-ubah kondisinya, berubah-ubah situasinya, dan kita harus berhati-hati, kita harus saling menjaga kekompakan, kita harus saling komunikasi, dan yang terpenting kita perbaikinya. Jangan sampai kita semua gagal mengondisikan diri kita karena ambisi atau tujuan kita adalah puncak. Yang paling penting dari mendaki gunung yaitu kita bisa selamat, kita bisa pulang dengan selamat. Kita pergi dengan keadaan seperti itu, jadi pulang kita harus juga keadaan seperti itu. Ya mungkin itu pembahasan sedikit tentang Gunung Raung. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Oke, bye.